Chef itu diakui, bukan mengakui. Hai Sobat Kuliner, ketemu lagi bareng kita di Kulinerian Cocete Chill and Grill. Saya Jekri, ada Saya. Chef Erlina juga di sini. Sehat ya Chef? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita punya tamu yang spesial juga, yang keren juga, Betul. pengen berbagi banyak cerita nih sama kita. Pasti banyak ceritanya. Langsung saja? Langsung saja. Halo Chef Gede ya? Betul sekali. Gede kayak orangnya ya. Iya, berarti gede rezekinya ya. Gede juga. Amin. Thank you loh Chef udah Ya. datang ke sini. Sama-sama. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih. Betul. Boleh, Ini ada boleh. kue juga, ada roti-roti juga, Benar. ada kopi juga, bisa Ini saling dari Roxy panggil. Baker nih. Oh iya, Wah. ini sponsor dari Roxy Baker. Benar. Ini ada Luar biasa. chefnya di sini. Benar. Iya. Kebetulan juga melekat dengan kampus yang Ada. Sekarang ada dia di Oke, kampus ya, Roxy. langsung aja kita coba mulai dari perkenalan singkat dulu lah, Chef. Iya. Kan Asik, masih boleh. banyak teman-teman kita yang belum pengen tahu nih. Oke, Nah, boleh. Chef Gede ini sebenarnya backgroundnya terus Siapa apa sih? Asik. Apa dan siapa? Iya. Bisa cerita nggak Chef? Bisa boleh. Iya. Jadi gini sebenarnya tuh masuk ke dunia kuliner tuh aku dulu awalnya nggak sengaja ya. Oh. Karena aku pengen tuh kayak papa. Oh, Papa aku tuh backgroundnya basicnya tuh militer. Oh gitu. Iya. Militer ya harusnya jadi tentara dong. Betul. Jadi aku dulu daftar Akmil, tapi kalah di Pantohir ya 1-2 hal lah Oh, yang iya, menjadikan iya, itu iya. gagal. Oke. Harusnya saya ikut pendidikan Bintara secara free karena Iya, saya iya. gagal di Pantohir, tapi saya nggak mau. Oh. Pulanglah saya ke Bali. Oh, Kebetulan balik ya. karena Orang ya Bali ya. orang Bali. Oke ya. Di Bali nggak ada kerjaan tuh, nggak ngapa-ngapain, nggak mau disuruh ini, nggak mau itu, nggak mau. Yes. Akhirnya telepon ada adik papa yang nomor 3 datang. Oh. Zaman dulu kan masih postcard ya. Benar. Dikasih lihat tuh Menara Eiffel, Iya. New York. Wih, Nah, saya tuh pengennya itu, paman mau dong kerja kayak gini ke luar negeri. Saya bilang, ya terus. ya boleh, tapi kamu kuliah dulu. Oh ya. Kuliah? Belajar nih. Oh, ada pelajarannya? Saya bilang gitu. Ada, kamu harus ikut kelas jurusan perhotelan. Saya mikir tuh, Apaan tuh emang ya? apaan ya? Iya. Masih Gitu, asing ya. gitu. masih asing Lupin. Nah. Bahkan percaya nggak, di Apa semester 1 ke 2 kalau pelajaran itu saya nggak ada bagus-bagusnya. Oh, jadi nilainya kurang bagus tuh. Kurang waktu itu bagus ya? awal-awal. Oh, ini kurang bagus aja bisa begini. Terus gimana tuh? Terus ya mungkin jodoh kali ya. Iya. Ketemulah sang kekasih ceritanya. Oh, ini. Nah, dari situ dia bilang, cita-cita kamu maunya apa? Keluar negeri. Nah, kalau kamu belajar nilaimu kayak gini, IP-mu cuma 1,5 begini, Bener, ya nggak bener. bisa dong keluar negeri. Bener. Dibilang gitu. Mulailah aku sadar, oh iya ya, mikir juga ya. Ya. Akhirnya aku seriusin tuh belajar. Mulai ya. Mulai sampai akhirnya dapet on job training. Itu lucu loh. Dosen Kenapa? sama teman-teman sampai nggak percaya. Si Gede kok bisa lulus ya? Oh iya, orang Lulus interview. Segitu bisa dibayangin nggak sih? Segitu Oh iya, Ininya gitu. Iya. Biasanya agak lucu ya. Iya, Nggak betul. percaya gitu loh. Menurut saya, wah bisa lulus ya? Nah itu saya buktikan ke mereka bahwa ketika kita ada sebuah usaha Betul. dan memang ingin mencapai goals yang kita inginkan, Iya. tercapai. Iya, dengan usaha ya tentunya Betul. ya. Jadi Nah. nilai bukan hambatan ya sebenarnya. Betul. Ya. Nanti titik awal dari sebuah kebangkitan. Tapi ini jangan ditiru ya. Ya. Di awal kuliah Ini bahaya. jelek jangan. Nanti sobat-sobat kuliner nggak usah Benar. belajar. Ah. Kan nanti nilai IP-nya 1,5, lanjutan nanti juga sukses ah. Iya. Iya. Jangan. Iya. Tapi saya belajar lagi tuh. Jadi ada beberapa pelajaran yang diulang. Saya kejar memang. Oh, jadi Target. memang ngejar ya. Memang ngejar. Oke. Target. Hmm. Iya. Dan sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Nah, Ya. Kemudian tuh ada lucu juga sih tahun itu Apa ya. tuh, Chef? Yang paling lucu apa nih? Yang paling ceritanya lucunya nih? ya karena kita kan di dalam kuliah itu di kampus diajarin bahasa Inggris. Ya. Saya belajar bahasa Inggris, Iya. namun belum menguasai secara conversation yang Oh. benar-benar oke gitu ya. Belum luas lah ya. Nah Gitu kan ya. tahun itu kan kita Benar. di sini tuh naik bus masih ada kondektur ya. Benar, benar banget. Kampung Melayu, Senen, atau kayak sini ya Gunung Iya, Sahari. benar. Saya tungguin di halte, saya ada teman saya namanya Raden. Iya. Den, ini gimana naik bis ya?
kok semuanya pada nempelin dompet di pintu, Iya, ya kan? bingung ya. Iya, Gimana kok nggak ada kondekturnya? Iya, iya. Nah di situ tuh Iya. tertantang banget jiwa untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Ah, datanglah ibu-ibu, paruhnya kayak paruh baya, terus orang Melayu. Tapi saya potong nih. Ini maksudnya kisah di luar negeri ya? Di luar negeri. Oh, di luar negeri. Di luar negeri. Ini udah ada di luar Udah ada negeri. dia. Jadi chef bingung nih. Naik Bingung. terus Udah lanjut, di luar chef. negeri tapi nggak berani ngomong. Nggak berani bahasa ngomong. Inggris. Kebetulan itu di Singapura ya. Iya. Karena saya OJT di Iya, Intercontinental magang ya, gitu. gitu. Terus gimana tuh chef? Coba tuh ngomong nekat gitu kan. Excuse me madam. Tuh, kita udah ngomong good morning, excuse me madam, dia bilang gini. You from Indon? Dia gitu. Iya. Ya, Indonesia ya. Tapi ya cakep Inggris. Maksudnya Melayu. Aduh. Udah kayak Ipin. Iya, udah kayak Ipin. Akhirnya dia bilang, udah capek-capek. itu pakai kartu. You Iya, pergi iya, sana iya. ada bilik, baru isi top up itu kartu $10 kah, $20 kah gitu. Udah Oh. jawabnya pada bahasa Melayu ya, nggak pusing. Itu benar-benar hal yang apa ya buat saya sekarang tuh lucu, fun, Lucu dan konyol. Dan nggak bisa dilupa ya. nggak bisa dilupa. Iya. Itu dia. Jadi Wah, seru ya chef ya. seru banget. Nah abis kan pasti melalang buana ya. Mm-mm. Magang udah di luar negeri. Terus kalau kerjaan pertama yang di luar negeri itu apa chef? nah itu. Di mana? Jadi selepas saya selesai di Intercon itu, kan saya pulang wisuda. Dan saya itu dapat base of training. Oh gitu. Dan Iya, ditawari iya. untuk bekerja di sana. Mm-mm. Nah, kebetulan saya in-charge-nya awal itu di bakery. Iya. Terus head bakeran namanya Bun Kinfu Iya. atau panggilan Abun, Iya, dia yang orang kasih Singapura. jaminan saya. Orang Singapura ya? Iya, orang Iya. Singapura. Karena kan kalau di sana harus ada jaminan. Benar-benar Siapa yang menanggung jawab dia, nggak bisa sembarang. Iya. Akhirnya. Saya balik lagi setelah wisuda kerja di sana 2 tahun. Oh, dapatlah 2 tahun nih 2 kerja di tahun. Singapura. Terus di situ Gitu. lancar nih chef. Lancar. Akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Saya dapat tawaran dari Horan American Line, Oh. nih kapal pesiar. Jadi naiklah cruise ya. Tapi itu juga di Holland American Line saya sampai junior sosef. Oh. Itu kurang lebih 4 tahun. Setelah itu saya ditawari dibajak sama Costa Cruise. Oh, itu sempat kesana juga. Sempat akhirnya. kesana juga. Akhirnya di Costa. Di Costa itu lebih lama malah sampai 2011. Waduh, lumayan juga ya. Lumayan lama. Berarti di cruise memang nggak main-main ya. Nggak Pengalamannya main-main. lebih banyak di sana ya. Iya. Nah, Ceritain dikit dong chef tentang Betul. pengalaman seorang chef di kapal pesiar. Ada tantangan-tantangannya sendiri dong Iya. pastinya. Tantangan sih pasti ya. Yang Iya. pertama mental. Ah, Jadi kalau orang kan bilang begini, kerja di kapal pesiar, cari pengalaman. Sebenarnya bukan pengalaman yang dicari kalau mau ke kapal pesiar. Apa tuh? Cari uang. bener. Cari cuan. Iya, cari cuan. Jadi apapun diupayakan ya. Kan Iya. kita nggak mungkin balik ya. Betul. Pokoknya mau hidup mati di situ lah ya. Iya. Nah itu ada hal Cari yang paling cuan. lucu atau hal yang paling diinget gak? Yang suka dukanya di kapal cruise? Yang paling unik, tahun berapa saya lupa, Pele ulang tahun nih. Pele pemain bola Pemain Brasil, bola ya? kan? Wah, ini menarik. Pele itu ulang tahun, ya udah umur juga pada saat itu. Iya. Nah, dia ngajak keluarganya sama cucunya. Naik cruise nih. Ah, kan dia bikin mini buffet. Saya buatlah karena kebetulan saya bisa ngedekor bikin animal bread. Ya. Karena dia ada anak kecil, Iya, ada iya, gitu kan. iya, Saya iya. bikin lucu, fun, bikin turtle, Iya. bikin krokodil, Iya, iya. iguana, kayak gitu-gitu. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam ya, karena dia buffet kan selesai itu. Iya. Saya dipanggil tuh. Oh iya. Kirain Dipanggil ada apa nih sama hotel Iya. director. Where is Gide? Wah, Iya. datang saya ke atas sana, taunya Pele itu cucunya suka. Oh, suka Dan sama itu buatannya chef nih. mau dibeli. Oh. Lah, saya bilang, ya ini kan company profile punya. Iya, Ya tinggal betul. ke company. Terus satu hotel director, no, this is your bonus. Dia bilang gitu. Sebut saja berapa angkanya. Saya bingung mau nyebut berapa. Iya. Saya kan masih nggak tahu bingung ya. namanya Dikasihlah juga saya belum uang pernah. selembar sama Pele. Iya. Seret. Terus? Saya terima aja. Waduh. Thank you. Muchas gracias gitu kan. Nggak, kapan lagi ya? Ah, Rezeki ah. jangan ditolak ya. Nah, lagi ini nih, sepolos-polosnya saya. Iya, Orangnya gimana saya kan tuh? nggak mau tahu ribet ya. Ah. Saya pegang aja tuh duit. Saya nggak saya lihat Iya, itu iya. berapa. Asal terima. Asal Iya, terima iya. aja. Tahu nggak berapa? Berapa tuh, Chef? 1.000 euro. Wow. Satu baru lembar ya. 1.000. Iya, itu tips loh ya. Itu tips. Iya, dalam Saya turun ke bawah ke kitchen, pas saya lihat
waduh, ada sekretaris kitchen kan, Iya. ada orang Filipin, terus dia bilang, chef itu 1.000. Lah, iya 1.000. Nah, kalau di kurs rupiah pada saat itu Berapa tuh? 13 ribuan satu euro. Berarti itu sekitar 13 juta ya? Iya, Oh. selembar doang. Bukan lumayan lagi ya, maksudnya bikin itu. Iya. Dapat tipsnya Wah, itu- lumayan nih gitu. Itu jadi sebuah kesan ya, bahwa sebuah kreativitas, Iya. sebuah seni dalam memasak itu benar-benar dihargai, Benar. diapresiasi. Itu yang nggak sebenarnya terlepas dari tips itu nggak ada nilainya ya. Ya, Artinya kita merasa tuh Iya. karya kita dihargai orang, Betul. nggak, Chef, ya? Betul banget. Nah ini kan menarik ya. Kemudian kan sekarang ini Chef ngomong-ngomong kegiatannya apa sih? Nah ini sekarang. Iya sekarang ini. Jadi sebelum saya join dengan Poltek Sahid Iya. Kampus Roxy, Iya. di mana di belakangnya itu ada PT Runata, ya Iya. ada Yayasan Runata. Nah. Sebelum saya join di sana, saya executive chef di Mercure ya, Oh, salah satu brand di besar hotel ya di hotel. Iya. Itu saya balik itu. Nah sekarang saya fokus di dunia pendidikan. Oh jadi dosen ya? Jadi dosen. Oh di ya, mana Jack. sih Chef? Di Poltek Sahid Oh, Kampus Poltek Roxy. Sahid. Poltek Ya. Sahid Kampus Roxy. Roxy ya. Jalan Kiai Tapa, nomor 99A, Nah, iya. Grogol, Jakarta Barat. Nah ini kan Dekat-dekat Roxy lah ya. Iya Iya, betul. betul. Makanya namanya Roxy. Iya, nggak jauh dari terminal bus Grogol Roxy ya? Grogol itu. Grogol. Iya. Nah, Di seberangnya. ini saya sendiri aktivitas sebagai seorang akademis ya, itu mengajar apa Chef di sana? Ya, pastinya saya mengajar nggak jauh dari lepas dari koridor saya ya kulineri di mata kuliah food production. Nah, food Iya. production ya. Jadi teman-teman Betul. yang ambil mata kuliah food production nanti akan ketemu nih sama Chef Gede nih. Betul. Gitu. Nah, Kuliahnya itu benar-benar saya bikin enjoy. Enjoy ya? Saya bikin menarik. oh, Nah. metodenya beda nih ya. Iya. Dari dosen-dosen biasa kan kadang-kadang kaku Betul. gitu ya. Dan tahu nggak, chef? Gimana? Sama kakak, Nah. di kelas saya tidak ada lagi tugas yang on paper. Oh, gimana? Jadi setiap mahasiswa harus punya channel YouTube. wah, tantangan sendiri. Nah, contoh, saya beri tugas dia, oke, gali potensi makanan khas Betawi. Iya. Nah, Contoh ini tugas nih ya. Contoh nih tugas Iya, nih. Terus apa tuh yang harus Ah. dikerjakan? Dia misalkan ada kerak telur, oke. Betul. Misalkan si A ya, si Abdul lah anggap aja. Iya. Oke, Dul, berarti kamu bikin tugas tentang kerak telur ini. Oke. Kamu buat tugas video minimal durasi 10 menit, maksimum 20 menit. Ya. Kamu cari kemana nih? Contoh ke Kota Tua ada pedagang kerak telur di sana, tanya interview dia, bagaimana bahannya, terus sejarahnya gimana, Iya, tuh kok dia bisa jualan kerak telur, Iya, iya. segala macam itu dibuat di situ. Ah. Nah nanti dia upload ke YouTube, dia kirim linknya ke saya, itu yang saya akan nilai. Oh gitu ya? Yes. Ini metode baru nih ya? Iya, 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 iya. Sekarang Kan era zaman kita- digital. Oh, gitu ya? betul, Iya. betul. Soalnya zaman kita kuliah kan paper. Jadi kita Paper terus. bosan pertama, Bosan. kedua kita Iya. cuma tahu teori doang, Chef. Iya. Iya kan? Karena di kurikulum yang baru ini adalah kampus merdeka, di mana kita diberi keluasan ya untuk supaya kuliah tuh nggak hanya di dalam kampus. Oh, jadi Kita kembangkan explore itu, ya? explore. Apalagi kalau kita bicara tentang kulineri. Iya, Iya. betul Itu banget. bisa banyak banget cara Banyak banget. explore. Bener. Betul banget. Jadi mahasiswi saya itu di Poltek Sahid Kampus Roxy, saya pengen mereka tuh nggak hanya stigmanya misalnya harus kerja di hotel Benar. atau kerja di, jadi mereka bisa jadi seorang apapun ya. food blogger. Mereka bisa jadi seorang YouTuber Ya. ataupun yang mengkaji lagi dalam tentang kulineri. Benar gastronominya lah ya, Gastronominya. betul nggak? Food stylist ataupun stylist. apapun ya. Sebenarnya Betul. minat di bidang kuliner itu banyak. Banyak. Tinggal kita menggali lagi ya Iya. bidangnya. Saya masih boleh daftar juga di sini. Boleh, boleh. Nanti diskon lah ya. Iya, nah itu ada jurusannya, ada perhotelan, Ada apa aja tuh ya? ada seni kuliner. Tuh ada Nah, seni kuliner. ada seni kuliner, ada perhotelan, ada lagi usaha perjalanan perjalanan wisata. sekarang berarti udah 3 lengkap ya. Iya, Saya dengar betul. juga ada kelas karyawan. Iya, Nah, betul, ada kelas karyawan. Kelas karyawan itu untuk pasti untuk karyawan ya. Iya, Tapi itu dari executive class. semua misalnya karyawan yang nggak berhubungan dengan pariwisata pun boleh masuk. Betul, boleh, Oh, nggak ada gitu ya. masalah. Dan jamnya itu dibuat nanti sore, Fleksibel ya? malam. Jadi Oh. perkuliahannya itu mulai 6.30
6.30 sampai 7 malam. Ya setengah 7 malam kurang lebih ya sampai jam 9-an. Oh, jadi nih teman-teman yang memang minat untuk belajar lagi di bidang Iya. pariwisata atau perhotelan bisa Betul. banget ya ke Poltek Bisa Sahid banget. Kampus Roxy ya, saya Banget. benar ya. Betul. Nah, ini yang saya pengen tanya nih, apa sih yang membedakan atau kenapa kita harus kuliah perhotelan atau pariwisata ini? Chef, bisa nggak? Terutama kenapa kita harus belajar di Poltek Sahid Kampus Roxy? Secara kan banyak banget sekolah Iya. kuliner. Betul. Yang pertama lab kita. Lab kita kenapa tuh, Chef? Teman-teman nanti mampir deh ke Iya. kampus kita. Bisa lihat. Bagaimana lihat desain kitchen lab kita itu dibuat memang proporsional, memang profesional sekali, mulai dari alat-alatnya, Iya, iya. setupnya, bahkan itu bisa sekelas kaliber master chef pun bisa dibuat di Bisa situ. ya? Aduh. Anggaplah kalau kita mau perbandingan event ya. Iya, iya, iya. Nah itu dibuat seperti itu karena saya punya metode di mana mengajar itu saya buat mereka fun, tapi juga berkarakter. Oh. Nah, jadi mereka belajar di sana itu nanti setiap praktek itu selalu diawali dengan teori. Contoh, Iya, contohnya. kita mau buat pasta. Betul. 15-20 menit itu dulu di kelas saya kasih teori. Sejarahnya itu kenapa pasta begini. Oh, pasta itu karena hadir di Perang Dunia Kedua di mana tentara Italia kehabisan bahan pangan, segala macam. menarik ya, jadi Iya. Storytellingnya apa? Artinya harus tahu sejarahnya juga ya. Gak Betul. asal ini pelajaran bikin pasta. Kita Iya. bikin pasta ya langsung. Iya. Kita harus tahu backgroundnya apa sejarahnya. Nah itu habis itu baru kita ke kitchen. Kita buat mereka, kita ajarin bikin pasta tuh dari butiran tepung. Oh. Dari nol. Dari nol. Sampai dia jadi. Misalkan kita buat lasanya. Iya. Nah, itu kan nanti kita bikin sausnya lagi. Iya, betul. Nah, ada bikin bolognese ya. Ada lagi bikin sausnya lagi. Nah, itu jadi tambahannya. Nah, setelah itu, selain dia dapat pelajaran bahan dan resipi, Iya. ada dapat cooking method, Iya. lalu ada bagaimana caranya dia mengolah temperaturnya. Iya. Setelah yang terakhir adalah food presentation. Oh, Platingnya juga. ya, Ah, diperhatikan. Karena kan kita nggak ngasal ya, nggak Betul. kayak buat makan atau makan Yes. biasa. Iya. Ada seninya. Betul. Betul nggak, Chef? Karena Iya. kalau menghukum nilai sebuah makanan itu ada di platingnya juga. Nilai Iya. jual ya, nilai jual. Nilai jual, betul. Nah, itu juga kita garap sehingga setiap materi kelas itu dia ada best of 6 karena mereka kita bikin 6 kelompok. Jadi best of 6 itu artinya setiap kelas, setiap praktek dia akan dapat ranking. Siapa yang ranking 6 bukan berarti dia nggak bagus ya, Iya. tapi perlu diperbaiki sehingga di minggu depan pertemuan dia akan terpacu. Benar. Ya. Perlu tolak ukur yang jelas ya, Chef, Betul. ya, Dan satu pastinya. lagi. Apa tuh? Saya bebaskan mereka Iya. tapi tidak mengganggu jalannya proses belajar Iya. untuk membuat konten. Oh, Ah. lagi-lagi konten nih. Lagi-lagi konten. Kenapa? Jadi rata-rata Iya. siswanya chef gede ini udah punya channel semua ya? Udah punya channel semua. Harus ya, Chef ya. Betul. Betul. Didorong untuk ke Betul. arah era digital. Digital. Gitu. Nah ini kan salah satu contoh digital marketing yang mereka bisa lanjutkan nantinya kelaknya ya kan Benar, setelah benar. belajar ini. Harus diikuti ya. Betul. Dia harus bikin atau di Instagram kah nggak masalah, di Benar. Reels kah atau di TikTok mereka Iya, buat. iya, Yang penting tidak mengganggu. Benar. Nah, sehingga dia juga punya data valid bahwa data itu datanya file konkret gitu ya. Iya. Nah, karena nih satu lagi, Apa kebetulan tuh? aku di industri, Iya. ketika apply sekarang banyak di CP itu mencantumkan Instagram kamu apa sih ditanya sama Benar, HRD. benar, Iya kan? benar. Kegiatan kamu di belakang ini apa sih? Iya, iya. Nah, kalau itu sudah satu linier, Iya. dia apply seorang chef. Iya. Terus dia punya konten tentang chef, dia punya production tentang kulineri. Kan Iya. itu melengkapi file Benar. mereka. Jadi terdokumentasi Betul. dengan baik ya. Kita nggak capek-capek lihat aja Betul. sendiri istilahnya Iya. Instagramnya atau YouTube-nya ya. Betul, Benar. portofolio dia jadi Iya, lengkap. portfolionya ya. Mm-mm. Kan, Memang dan nggak- Nah. sebagai seorang dosen, Heeh. beliau udah mikirin gimana Iya. jangka panjang buat Jangka sebuah panjang. Dan siswa. masa kininya ya, Masa yang kininya. memang persaingan kan begitu ketat. Betul. Iya. Jadi memang kita harus punya nilai lebih ya. Iya. Apalagi di Poltek Sahid Kampus Roxy ini kan punya konsep ke digital tadi. Iya. Ini salah satu kelebihannya ya, Chef, ya? Betul. Oh. Sampai contoh nih nanti kan kita mau ada SILE interview nih. Iya, Oh, Di iya, November. benar. Dan Ikutan juga, Chef? mahasiswa ikut, Ikut pasti juara lomba bertahan loh. kompetisi. Wah. Yeay. Enggak, itu aja ya. Ih, juara bertahan. Iya. Seru banget Seru ya. banget, iya. Biasanya tuh kita jagoannya di mana tuh, Chef? Kalau kampus Iya. ini Sahid Roxy ini. Nanti jadwal belum keluar sih dari panitia ya. Iya.
Tapi pada garis besarnya lagi-lagi nih di momen pada saat lomba itu, Iya. kelas saya itu semua wajib ke sana. Makanya anak-anak udah registrasi. Oh. Free Kelas registrasi nggak sih? sampai tanggal berapa ya aku lupa. Tapi ada tuh Kalau untuk masuk linknya. memang free ya. Kalau lombanya sendiri memang ada berbayar kali ya. Iya. Kalau nggak salah ada tanggal chef dibatasin. gitu ya? Iya, Kalau mau yang free ya. registrasi sampai tanggal berapa, Iya. nanti selepas itu dia akan kena charge. Nanti kita ikut nonton ya. Iya. Nah ini gimana? Support dari Teman-temannya ini Teman-temannya ya? lagi-lagi apa tuh? dia datang ke sana. Nah itu dia belajar boleh di mana saja. Iya. Benar. Jadi dia wajib menginterview chef yang ada di sana. Dia bikin durasi 10 sampai 20 menit tadi. Oh gitu ya, memanfaatkan event betul, yang mau ada. event itu. Lagi-lagi digital nih. Lagi-lagi digital. Dia di sana ketemu siapa ya? Misalkan ketemu Chef Juna, Iya, benar. ketemu siapa lah ya di sana, Iya. Marinka atau yang lain, Iya. atau chef-chef juri yang di sana Betul. dari luar Indonesia, silakan diinterview. Plus temennya yang akan berlomba. Oh gitu. Ya, sehingga temen yang mau lomba ini dapat motivasi nih. Benar. Woi, sponsor nih, support teman-temanku satu angkatan, benar-benar. satu kelas ada di Semangat depan ya, dia, Chef, ya ya. kan. Go Sahid, go. Iya, benar-benar. Kampus sampai Roxy. segitunya ya. Yeah. Jadi kadang-kadang menang itu bukan karena kita lebih pintar atau lebih apa ya. Kita dapat energi baru, Iya. semangat baru, bener nggak Chef? Betul. Jadi tambah terpacu kita Iya. untuk memenangkan kompetisi ya, bener Betul. ya? Nah ini salah satu saya ngelatih mental mereka. Oh. Supaya nanti mereka ketika terjun ke industri, Iya. mereka sudah siap. Benar. Udah nggak benar. kaget lagi diteriakin. Iya, Iya. udah kaget diteriakin. Iya. Wah, ini jadi pada takut nih. Kenapa diteriakin Iya. gitu ya? Karena kan suasana dapur pasti Iya. rame. Karena bicara dunia chef itu keras ya. Iya. Iya. Soalnya kan lucu juga kalau di kitchen misalnya gini, Iya. potong. Nggak bisa gitu. Potongnya caranya Caranya apa sih? gini. Ayo, hurry gitu ya. Iya. Gitu ya. Tolong ambilin dong. Kan nggak mungkin ya. Nggak lucu ya. Tolong ambil. Iya, Coba ini. benar. Jadi mental, suara Mental. kita udah terbangun ya Betul. dari awal ya. Bahkan aku bilang sama yang anak-anak yang udah ikut lomba Iya. ataupun yang belum. Iya. Kalau masalah knowledge, kemampuan semua orang rata. Sama. Benar. Tapi tinggal mental kamu. Benar. Mental kamu mental juara apa enggak? Benar, percaya diri tidak? Percaya diri atau Iya, enggak? Benar. Apa yang udah dilatih dituangkan bener nggak di dalam Benar. lomba? Kalau kamu mental kuat, terus jalannya sesuai, Bisa dapatlah. konsen ya, Bisa fokus konsen. dan jadi juara tentunya Iya. ya. Nah ini nggak usah Amin, diragukan amin. ya. Semoga. Karena memang Poltek Sahid Kampus Roxy ini memang sudah beberapa kali memenangkan kompetisi ya, San. Amin, amin. Gitu. Terima kasih. Itu Nah, nanti kebetulan. kedepannya lebih baik Ya. lagi pastinya ya. Kerja keras mereka ya. Iya, iya. Anak-anak dan dosennya tentunya ya. Ya, Nah, amin, amin, amin. Jadi kan bolak-balik tadi kita cerita ya dari perjalanan awal, dari dunia kuliner yang sudah ditekuni Mas Chef kan banyak Iya. beragam ya gitu. Nah saya pengen tahu ada menu favorit gak atau yang ada satu yang dijadikan signature dish untuk chef untuk mengajar anak-anak ataupun secara personal nih Chef? Kalau aku mungkin karena lama kebetulan di Itali, Iya. jadi saya tuh lebih cenderung basicnya pasta. Saya pernah coba nih, memang pastanya Chef ini Boleh dong chef, aku boleh dong. Iya. coba. Boleh, Iya, siap. makanya nanti kalau Nah. ada acara atau pas lagi bikin diundang ya. Boleh. Saya Dengan udah senang nggak hati. diragukan, saya Yes. lihat sendiri dan Iya. coba gitu. Iya. Rasanya emang enak gitu. Betul. Jadi kita balik lagi nih chef. Iya. Kita bukan balik lagi, masuk lebih dalam lagi. Iya. Sesuai Hmm. sama podcast kita kulinerian, cocok Iya, benar. Yang artinya kita mau ngebaca tentang kulineri Iya. Oke. yang ada di Indonesia. Siap. Nah, menurut seorang chef gede nih, Hmm. ya, pandangan chef tentang kulineri yang ada di Indonesia gimana sih? Ya, seperti Iya. apa nih? Iya. Kuliner Indonesia, terutama Indonesian food. Ya, Indonesian food ini luar biasa, amazing. kenapa tuh Chef? Saya pernah ngomong dengan salah satu, saya nggak sebut namanya di Iya. Bali ya. Iya. Saya bilang ini, hey my friend, I can make a pasta from zero. Nah, now I have a question. If you can make it that soto Lamongan, Dibalikin aku ya? balik dong ke Iya, mereka. iya. Aku Indonesia bisa bikin Bisa, pasta. bener. Nggak main Makanan sama luar kamu, juga makanan bisa luar. juga ya. Kamu bisa Iya, nggak bener. bikin soto? Gimana tuh jawabannya tuh Chef? Dia bilang langsung incredible Indonesian food because why kata dia dalam kawasan Jawa Timur aja
dari Lamongan, terus belok Iya. pergi ke Surabaya, udah lain lagi. Udah beda lagi Iya. bumbunya. Turun lagi ke sini ke Salatiga udah lain. Benar. Nah, dia memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Jadi ngapalinnya juga agak Betul. sulit ya buat orang luar ngerti Betul, ya. dan sebenarnya kita harus jadi tuan rumah. Dan saya sangat apresiasi ya ke beberapa teman-teman chef yang mereka tuh benar-benar ngangkat makanan Indonesia. Saya juga thank you banget itu ya, Iya. keren banget gitu ya. Itu yang harus kita tularkan kepada generasi muda nih. Diwariskan lah ya. Diwariskan. Iya, benar. Makanya Indonesian food itu saya sisipkan juga di mata kuliah Yes. kami. Ada ya? Ada. Wajib malah ya. Wajib, sehingga mereka juga harus menjaga warisan ini. Gitu loh. Jadi kuliner Indonesia itu banyak kok yang udah bikin menjadi fine dining, Iya, luar benar, biasa lah. benar. Apalagi ya kalau kita lihat rendang menjadi bahan olahan nomor Makanan 1 terenak di dunia. ya. Itu kan amazing. Artinya kalau orang luar aja mengakui, kok kita nggak mau? Iya, melakukan ya? itu. Ya nggak, pastinya. Itu kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, ini ngomong-ngomong mewariskan kuliner Indonesia Chef. Ya. Saya ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman muda nih, terutama ya. asik. Nah, ini pertanyaan begini, Chef setuju nggak kalau misalnya ada bumbu-bumbu instan atau apapun ya yang bentuknya sudah premix lah Ya. bumbu Indonesia itu untuk dibawa menjadi hidangan lanjutan untuk masakan Indonesia gitu. Apakah ini sebuah merusak kaidah ya, Iya. kaidah dari makanan Indonesia sendiri, atau malah justru malah jadi melestarikan karena kan mempermudah kita. Betul. Yang muda-muda kan nggak mau tahu proses yang panjangnya. Yang penting ini rendang bagaimana supaya jadi makanan ini tetap lestari. Rendang akan tetap ada, kenapa? Dipermudah dengan ada bumbu instan instan. misalnya. Nah, itu menurut chef sendiri sebagai personal atau seorang profesional chef gimana tuh, Chef? Tentunya kalau kita bicara profesional chef kan balik lagi ke bisnis. Nah, Ketika kita bicara menarik nih. bisnis, saya akan bilang itu agree. Setuju tentunya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ya tadi konkretnya atau otentiknya. Otentik. Yes. Nah, Jadi kalau kita bilang ini bumbu rendang ya bumbu rendang. betul. Nah, mau dia kemasannya itu terbalik kah ibaratnya. Iya, Mau kayak begini tapi ketika di taste ya Rendang. Iya. bisnis rendang. Benar. Itu. Artinya balik lagi ke taste-nya ya. Yes. Rasanya kalau kita cobain rendang atau bukan? Nah, Tapi dari gara-gara itu Chef, ada sepupuku, Iya. dan aku sampai nggak tahu bentuknya jahe seperti apa. Oh, ini lain lagi. Aku nggak bisa Iya. bedain katanya, aku nggak bisa Benar. bedain antara jahe, kuas, Iya, iya. kunyit. Karena semua sekarang udah serba instan. Jadi begitu Iya. campur ada jahenya tapi udah jadi Iya. satu kan? Iya, iya, Nah, iya. ini jadi perlu tahu bentukannya, yang benar Ah. rasanya. Nah, ini nih gimana? nah tuh, ini Chef, sih sebenarnya menyikapinya? dua mata pisau ya. Iya. Yang dua mata pisau yang kita harus bisa melihat dari segmented mana yang harus kita Benar. ukur gitu. Benar. Kalau dari sisi misalkan dia mau belajar kulineri, ya wajib kita kasih tahu, Benar. kita ajarin Dari bentukannya awal seperti ya, apa gitu ya. bentukannya. Tapi kalau dia hanya seorang penikmat Iya. yang dia notabene nggak ada waktu untuk itu tapi ingin menikmati, Iya. kurasa yang tadi instan itu oke-oke saja, Betul, betul. sah-sah saja. Misalnya kita travel kerjaan kita ke luar negeri, Ya. terus kan kangen. Ini saya juga ngalamin loh. Iya, Makanya kalau kapal saya menuju ke Amsterdam, saya itu I'm very happy. Iya. Karena masuk ke Banyak. Amsterdam itu banyak sekali bahan dan bumbu Indonesia yang dijual ya. dijual, bahkan udah jadi ini kan sedikit terbantu. Iya, betul Ah, banget. betul. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Yes. Sebenarnya artinya tergantung kebutuhan dan mau Kebutuhan. apa sih yang kita buat ya. Iya. Tapi pengetahuan dasar sendiri itu penting juga. Penting. Kita tahu bahan-bahan dasarnya apa. Iya. Tapi masalah aplikasinya nanti ya Mm-mm. masing-masing punya kebutuhannya sendiri ya. Yes, Chef, ya. setuju. Jadi memang harus Betul. digali terus ya. Digali terus. Iya. Dan itu kan jadi mengembangkan UMKM juga. Benar. Yang tadinya industri rumahan misalkan ibu-ibu ya, wah ternyata si Ibu Siti lah kita anggap. Iya. Ibu Siti kalau bikin soto enak banget. Benar. Nah, ternyata Bu ini bisa nggak bikin bumbunya doang terus Iya. di ini segala macam Benar. kita arahkan, terjadi dia jadi premix ya, bagus, iya. dibikin premix, dia Ah, bisa jual kan, standar. menciptakan lapangan Iya, pekerjaan kenapa juga. enggak ya? Kenapa enggak? Nah, kayak Jacqueline dari tadi pengen nanya nih, nanya sesuatu mungkin ya. Iya nih, kayak Apa dari mau makan? kayaknya dari lubuk hati yang paling dalam. Menarik banget, senang banget sih bisa ngobrol sama chef. Maksudnya, jadi saya kayak nambah
nambah pengetahuan lagi, Iya, terus iya. nambah banyak Cerita pertanyaan ya, yang pengen gue cerita tanyain gitu gitu ya. ya. Iya. Oke, balik lagi kalau kita bicara kulinerian berarti kan nggak hanya cuman menu doang, Mm-mm. tapi gimana kita sebagai pelakunya juga. Iya. Gimana pandangan chef Gede tentang kalau menurut saya sih sekarang nih menjadi seorang chef itu keren banget sih. Beda sama apa ya? Masa-masa dulu ya. Masa dulu ya. Iya, iya. Apa kan lu jadi tukang masak. Benar, Iya. kayak nggak dianggap ya. Iya, Saya masih padahal tuh warga kelas 2 ya. Sekarang kan Benar. sesuatu betul, sesuatu banget gitu loh. Benar. Gimana kita dapat makanan yang enak, tampilannya enak, itu Tangan chef ya. dari belakang layar. Iya, iya. Chef lah. Iya, Gimana sih? Nah, artinya begini chef, kenapa sekarang ini orang tua mungkin yang dulu beranggapan bahwa profesi chef adalah warga kelas 2, kenapa harus jadi seorang chef gitu? Nah. Keren loh. Nah ini, Iya. jadi Bapak Ibu Nah. kalau punya anak cita-citanya jadi seorang chef, jangan dilarang. Oh, kenapa tuh chef? Cuan. Itu yang penting Itu. ya. Iya. Ketika kita mendalami sebuah profesi dengan benar, hakikatnya akan dapat juga benar. Benar. Nah, jadi ya tidak bisa dipungkiri ya di dunia kuliner sekarang ini, apalagi ada beberapa kompetisi, Betul, banyak kompetisi banget sekarang, apa chef. namanya kulineri, Iya. kompetisi seorang chef, baik Benar. itu yang offline atau yang inline, Yes. online itu Lokal banyak ataupun sekali. internasional. Ataupun internasional, Benar. bahkan ada beberapa film yang dikemas Benar. dengan cerita tentang dunia chef Iya. atau hotelier, Iya. itu menambah bumbu-bumbu tadi itu Berarti kan menjadi ada konsisten. sesuatu ya. Betul. Berarti memang dunia chef sekarang itu jauh lebih berkembang, dibutuhkan juga dan menjadi fokus di mana-mana ya. Yes. Chef, Betul. ya. Nah, ini saya mau bertanya untuk mungkin kita penutup podcast ini, Iya. harapan chef sendiri, chef Gede sebagai seorang akademis, Yes. juga seorang chef sebagai personal chef gitu, apa sih ke dunia kuliner dan anak-anak didiknya bisa diarahkan Oke, mungkin? kalau saya sih besar harapan tuh jangan terlalu instan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Pelajari dulu pakemnya, dasarnya seperti apa, baru kita boleh mengembangkannya. Jadi dasarnya itu nggak boleh lepas dulu. Jadi kalau kita bilang di dunia kuliner ada istilah fusion, monggo. Tapi kamu tahu dulu basic Basicnya. dasarnya. Nah, itu ya. Nah, selepas itu kalau kamu bisa melakukan itu, otomatis kalian bakal menjadi chef yang luar biasa. Nah, Karena perlu betul. diketahui, chef itu, ini kalimat gongnya ya, Apa tuh chef? chef itu diakui. Oh. Chef itu bukan mengakui. Asik. Iya dong. Itu diakui, Diakui. bukan mengakui. Bukan Saya mengakui. chef loh. Saya chef Oh, loh. iya, betul-betul. Tapi sama kayak orang pekerja seni. Iya. Ya contoh kayak pelukis itu, Iya. ya dia udah punya Iya. karyanya. Ini lukisan gue Iya. loh gitu. Ya kan? Nah, Berarti chef ini karyanya ya yang karyanya dia diakui. apa? Iya kan? Ya. Itu tunjukkan. Setuju, Iya. setuju. Iya. ya. Setuju saya sama So- kalimat gong itu. Iya. Boleh sekali lagi chef? Chef itu Iya. diakui, Bukan. bukan mengakui. Iya. Jadi kesimpulannya hari ini Iya. memang kita sudah banyak berbagi nih Nah. sharing-sharing dari chef Gede ya. Iya. Jadi untuk menjadi seorang chef itu bukan cuman belajar teori ya chef Iya. ya. Jadi juga terus mencari inovasi, juga Betul. mencari koneksi yang baik, Iya. lingkungan kerja yang bagus Betul. gitu ya. Jadi tetap terus belajar. Dan yang Terus paling penting belajar. mental. Mentalitas ya, dan Iya. attitude tentunya ya, Iya, attitude ya maksud attitude. saya. Betul Benar. sekali. Gimana kita sampai juga ya di akhir podcast kita. Seru Jadi ya, seru. ya seru Seru. banget, pastinya ceritanya banyak ya. Banyak. Gak apa-apa, siap kok kalau mau diundang lagi. Kayak tersanjung ya. Baru saya mau ngomong kalau kita undang lagi mau ya chef? Nggak apa-apa. Pasti ya. Enjoy. Soalnya seru ya. Betul. Oke, kita sampai di ujung podcast kita. Betul banget. Next time mungkin kita bisa undang chef Gede lagi buat Buat cerita yang ngobrol-ngobrol lain ya. banyak Iya. Siap. Seru Dengan soalnya. senang hati. Dari sisi yang lain tentang Betul. tetap Siap. tentang kulinerian Iya, juga chef. seru banget Pastinya. soalnya. Iya. Kalau Pasti. sekarang kita bicara menu, mungkin besok-besok kita akan bicara tentang pelaku bisnis F&B mungkin. Benar, Bisa. manajemennya. Betul. mungkin. Kayaknya chef Gede kan banyak Pengalamannya pengalamannya juga. Banyak Amin, amin, ceritanya amin. pasti. Amin. Oke guys, thank you so much for watching. See you next episode. Bye.